Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan menyimak video mengenai Simposium Bahasa Melayu di Malaysia. Video ini menarik karena Malaysia membujuk atau bahkan terkesan menjebak dua profesor Indonesia agar menyokong propaganda mereka. Apalagi, tampak pula profesor Malaysia kemudian gantian datang ke Indonesia untuk menyebarkan propaganda serumpun. Yuk kita simak ya. Tentang bahasa Melayu di rumpun Melayu dan bagaimana reaksi orang Indonesia tentang bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Cuba, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Sebetulnya bahasa Melayu di rantau ASEAN ini, bahkan Asia, bahkan dunia ya, itu sudah lama dikenal. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita akan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional, dunia internasional sejak Kerajaan Sriwijaya sudah mengenal bahasa Melayu itu sebagai bahasa internasional. Pada abad ke-16 memasuki abad ke-17, dunia internasional sudah mengamati bahwa bahasa Melayu itu setara dengan bahasa Prancis, setara dengan bahasa Latin, setara dengan bahasa Italia di Eropa. Itali kata orang sini, Eropa. Jadi ya walaupun mungkin yang kita maksudkan bahasa internasional dalam era atau pada era globalisasi itu adalah diakui oleh Badan Dunia tentunya begitu. Nah jadi mengapa bisa demikian? Karena pemakainya itu atau penggunanya itu sangat luas ya. Jadi hampir seluruh Asia Tenggara ini memang menggunakan bahasa Melayu. Ke Indonesia merdeka nanti. Di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan itu di Den Haag, Belanda. Belum merdeka Indonesia. Belum merdeka Indonesia. Ketika orang ragu bahasa Indonesia itu apa? Beliau langsung menjawab pada tahun 1938. Kongres pertama bahasa Indonesia di Solo. Yang disebut bahasa Indonesia itu, kata beliau, adalah bahasa Melayu. Asalnya dari Melayu Riau. Kalau saya boleh diizinkan, maka saya boleh mengatakan bahwa Malaysia ini adalah negara kedua saya atau kampung saya. Sebab saya pernah duduk di Malaysia dalam masa 3 tahun, belajar di University Malaya dalam pengajian media dan komunikasi. Menulis tesis dalam bahasa Melayu kurang lebih 700 muka surat halaman. Dan dibawa penyelia Tan Sri Abdul Latif. Nah hari ini saya diminta untuk mencoba menjelaskan bagaimana memartabatkan bahasa Melayu, terutama di rantau ASEAN. Maka ada beberapa hal yang perlu saya kemukakan, saya jelaskan terkait dengan bagaimana peluang, cabaran dan juga sekaligus solusi. Kalau ada masa nanti, kemudian kita bisa kongsikan bersama. Tuan dan Puan yang saya hormati, tahun 2022 ini ada isu yang sangat menarik dan seolah-olah membangunkan kita semua, orang-orang yang mengaku sebagai orang Melayu. Tepatnya tanggal 1 April ketika yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail itu mengunjungi Indonesia. Jadi ketika beliau berkunjung ke Indonesia, salah satu isu yang disampaikan, ide atau gagasan yang disampaikan adalah bagaimana agar bahasa Melayu ini bisa menjadi bahasa kedua di rantau Asia Tenggara. Dan bahkan kalau boleh, itu menjadi bahasa resmi. Nah tentu ini merupakan
gagasan atau ide yang sangat bagus untuk kemudian kita semua memikirkan bagaimana agar gagasan ini bisa cepat diwujudkan. Sebentar guys, jelas sekali bahwa profesor dari Kepulauan Riau dan Malang itu menyokong propaganda Malaysia mengenai bahasa Melayu. Hal tersebut tentu tidak terpuji karena merugikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jelas berbeda dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lebih modern, dan juga nama bahasa Indonesia tidak bisa diubah karena sudah diatur dalam konstitusi. Kita lanjut ya videonya. Sepertinya seminarnya kali ini terdapat di Indonesia. Sama-sama kita hormati Bapak Menko PMK Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhadjir Effendi, sekaligus selaku Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Malang, yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Samsul Arifin MA, MSI, di tengah-tengah kita yang berbahagia, Tan Sri Profesor Dato Wira Dr. Haji Abdul Latif bin Haji Abu Bakar. Beliau profesor di University Malaya Malaysia, kemudian juga menjadi profesor di University Sultan Idris di Perak, kemudian juga sekarang bersara di University Islam Malaysia. Nusantara ataupun rumpun Melayu Nusantara. Kalau kita kata Indonesia, dia abang, tapi dia ada adik-adik, tak boleh abang saja monopoli. Jadi rumpun. Jadi kita kena faham bahawa rumpun Nusantara. Jadi ini Sultan Takdir Ali Syahbanah daripada Sekolah Indonesia memperkenalkan Nusantara, bahasa yang menarik. Supaya kalau rumpun Melayu, nanti orang Jawa nanti bising nanti. Sebab orang Jawa majority 40%. Ya, jadi dia kata Melayu kok mana? Riau, Aceh, Medan sedikit saja. Nanti jadi isu, bergaduh lagi. Jadi kita kena faham bahawa konsep Nusantara itu sebaik-baiknya, tapi asalnya ialah konsep rumpun Melayu. Kita tak boleh kata rumpun Jawa. Jawa hanya 40%. Sebab dia ada mana? Mana ada orang kata rumpun Jawa? Kalau orang kata rumpun Jawa, adil sikit dari segi ilmuwan. Kalau Jawa sentrik boleh, tapi dari segi global tak boleh. Rumpun Melayu dia tak ada Indonesia, tak ada Malaysia, tak ada Brunei. Itulah dikatakan kesepakatan yang dikatakan rumpun Melayu. Kalau tak mau sebut Melayu pun rumpun Nusantara. Kalau nak baik pun rumpun Melayu Nusantara. Sebab itu mereka menggunakan bahasa Melayu. Itu bangga. Bahasa Melayu mana? Di Kamboja. Bahasa Melayu di Vietnam. Bahasa Melayu di Thailand. Bahasa Melayu di Brunei. Dan Malaysia dan Indonesia. Itulah guys, Malaysia tampak agresif menyebarkan propaganda Melayu hingga ke Malang. Kelihatannya Profesor Malaysia tadi juga keliru menyebut asal mula istilah Nusantara. Kata Nusantara jelas berasal dari kitab Negara Kertagama di zaman Majapahit dan dulu dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Mengenai propaganda Malaysia itu, pemerintah Indonesia harus mencermati dengan serius. Jelas sekali sudah ada profesor Indonesia yang terpengaruh oleh bujukan Malaysia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.